Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan linier ya, khususnya persamaan linier satu variabel. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa sih definisi dari persamaan linier. Persamaan itu merupakan suatu kalimat terbuka yang memuat sama dengan ya. Kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat variabel. Kemudian linear, ya linear itu artinya pangkat dari variabelnya adalah 1. Jadi kalau ada variabel pangkat tertingginya 1 berarti namanya persamaan, namanya linear, iya. Berikutnya, apa sih itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti untuk suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Untuk lebih paham mengenai variabel, coba kita perhatikan contoh berikut. Misalkan ada suatu permasalahan, ada soal cerita seperti ini. Harga 2 pensil dan 4 penggaris itu 3.800. Kemudian harga 7 pensil dan 3 penggaris 5.325. Kemudian ditanyakan berapa sih harganya 3 pensil dan 2 penggaris. Nah, untuk permasalahan seperti ini kita kan belum tahu ya berapa harganya 1 pensil dan harganya 1 penggaris. Nah, berarti harga dari 1 pensil kita misalkan X, dan harga dari 1 penggaris juga kita misalkan Y. Mungkin ada yang tanya gini, Bu, apakah harus X sama Y? Enggak. Jadi permisalan ini terserah. Intinya X sama Y ini merupakan lambang pengganti dari nilai suatu bilangan yang belum jelas. Ini kan harga pensilnya kan belum jelas, makanya dimisalkan X, dan harga 1 penggarisnya juga belum jelas, dimisalkan Y. Kalau sudah dimisalkan, nanti tinggal diterjemahkan dalam kalimat matematika dan diselesaikan. Seperti itu. Bisa difahami ya mengenai variabel. Oke, kita lanjutkan. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Jadi tadi persamaan berarti memuat sama dengan, linier berarti pangkat dari variabelnya adalah 1. Satu variabel berarti di sini variabel yang dipakai 1. Kalau yang dicontoh tadi kan ada 2 ya, ada X, ada Y, berarti itu 2 variabel. Tapi kalau yang kita bahas kali ini adalah 1 variabel, berarti variabelnya 1 saja. Dengan syarat A dan B adalah elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 berarti namanya bukan persamaan linier satu variabel lagi ya. A disebut sebagai koefisien. Jadi yang perlu diingat-ingat gini aja, namanya koefisien berarti angka di depannya variabel gitu. Kemudian X-nya disebut variabel dan B-nya disebut sebagai konstanta. Nah, yang perlu dibedakan di sini ya. Jadi koefisien itu angka di depannya variabel, sedangkan konstanta adalah angka yang tidak ada variabelnya, angka yang sendirian tidak ada variabelnya. Seperti itu. Sifat-sifat dari persamaan linier satu variabel ini ada 2. Yang pertama gini, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Jadi kita boleh menambahkan atau mengurangkan ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Jadi syaratnya bilangannya harus sama. Kalau bilangannya tidak sama nanti tidak boleh, karena nanti akan merubah nilai persamaan tersebut. Untuk sifat yang kedua, nilai persamaan tidak berubah jika ruas kiri dan ruas kanan dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan juga boleh dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama, karena nanti tidak akan merubah nilai persamaan tersebut.
Langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel itu yang pertama kita kelompokkan variabel di ruas kiri. Jadi yang ada variabelnya dikelompokkan di ruas kiri ya, dan konstanta di ruas kanan. Yang tidak ada variabelnya, yang konstanta ditaruh di ruas kanan. Kemudian jumlahkan atau kurangkan, ya nanti ini sesuai dengan operasi yang ada di soal, variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi setelah dikelompokkan di ruas kiri variabelnya, konstantanya di ruas kanan, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan, dioperasikan. Gitu menjadi bentuk yang paling sederhana. Dan yang terakhir, kalau sudah paling sederhana berarti bagi konstantanya dengan variabel koefisien dari variabelnya. Jadi angka yang di sebelah kanan yang konstanta dibagi dengan koefisien dari variabel, yaitu angka yang ada di depannya variabel. Seperti itu. Nanti akan didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Biar lebih jelas, coba kita perhatikan contoh berikut ya. Misalkan kita diminta menentukan nilai variabel dari persamaan 5 dikali dalam kurung 2Q dikurangi 1 sama dengan 2 dikali dalam kurung Q ditambah 3. Nah, ini variabel yang dipakai berarti iya variabelnya Q. Caranya gimana? Intinya langkah pertama kita kelompokkan variabelnya di ruas kiri dan konstantanya di ruas kanan. Ini berarti yang ada Q-nya dikumpulkan di ruas kiri semua. Kalau bentuknya masih seperti ini berarti belum bisa kita kelompokkan. Berarti harus dibuka kurungnya, dikalikan dulu. 5 dikali 2Q hasilnya 10Q. 5 dikali negatif 1 hasilnya negatif 5. Kemudian ini 2 dikali Q itu 2Q. Dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita pindah ruas. 10Q dibiarkan saja di ruas kiri, sedangkan 2Q yang ada di ruas kanan dipindah di ruas kiri. Positif menjadi negatif, ya negatif 2Q. Sama dengan 6-nya tetap, yang ini negatif 5 pindah ke ruas kanan jadi positif 5. 10Q dikurangi 2Q hasilnya 8Q, dan 6 ditambah 5 hasilnya 11. Jadi Q-nya adalah 11 dibagi 8. Nah, ketika pembagian ini biasanya masih banyak yang bingung. Jadi jangan kebalik ya, kadang-kadang ditulis 8/11. Ini kalau ini kan enak, angkanya lebih besar yang konstanta, jadi tidak mengecoh. Tapi kadang-kadang kalau angkanya besar yang di sini angkanya besar yang koefisiennya itu biasanya kebalik anak-anak. Jadi jangan terkecoh ya. Contoh berikutnya, misalkan gini, tentukan nilai variabel dari persamaan 1 dikurangi 5x per 3 dikurangi 2x plus 2 dibagi 5 sama dengan 3 dikurangi x dibagi 5. Nah, kalau bentuknya pecahan gimana ya mengerjakannya? Gimana? Iya, jadi kalau bentuknya pecahan berarti kita harus menghilangkan pecahannya. Kalau ini penyebutnya 3 dan 5 berarti semuanya ruas kiri dan ruas kanan dikali 15. Kenapa 15? Karena nanti 15 dibagi 3 kan 5 ya, dan 15 dibagi 5 3. Jadi enak nanti pecahannya akan hilang. Oke, kita kalikan kedua ruas dengan 15, berarti kita dapatkan yang ini 15 dikali 1 dikurangi 5x per 3. 15 dibagi 3 kan 5 ya, berarti kita dapatkan 5 dikali 1 dikurangi 5x. Kemudian yang ini 2x plus 2 per 5 juga dikali 15. Berarti 15 dibagi 5 kan 3 ya. Berarti kita dapatkan ini 3 dikali 2x plus 2. Ini tandanya kurang mengikuti soalnya ya. Dan yang di ruas kanan itu dikali 15 juga. Jadi ruas kiri dan ruas kanan harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Tidak boleh bilangannya tidak sama.
15 dibagi 5 itu hasilnya kan 3 ya. Jadi kita dapatkan 3 dikali 3 dikurangi X. Bisa diterima ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita buka kurungnya. 5 dikali 1, 5. 5 dikali negatif 5X jadinya negatif 25X. Negatif 3 dikali 2X hasilnya negatif 6X. Negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Sama dengan 3 dikali 3, 9. 3 dikali negatif X hasilnya negatif 3X. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dikelompokkan. Variabelnya di ruas kiri dan konstantanya di ruas kanan. Kita dapatkan negatif 25X dikurangi 6X. Kemudian ini negatif 3X-nya pindah ya, jadi positif 3X sama dengan 9. Yang ini 5, positif 5 pindah jadi negatif 5. Dan ini negatif 6 pindah jadi positif 6. Negatif 25X dikurangi 6X, hasilnya negatif 31X, kemudian ditambah 3X, berarti hasilnya negatif 28X. Sama dengan 9 dikurangi 5 hasilnya 4, 4 ditambah 6 hasilnya 10. Nah, berarti X-nya adalah 10 dibagi negatif 28, yaitu hasilnya negatif 10 per 28. Masih bisa kita sederhanakan sehingga kita dapatkan negatif 5 per 14. Dari mana? Yang pembilang dan penyebut dibagi 2. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup dulu penjelasan mengenai persamaan linear satu variabel. Semoga bisa difahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.